Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agrace Salva Merita dengan NIM 21503003001111028 akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah dengan judul Biologi Sistem dan Peran Potensinya dalam Radiobiologi dengan dosen pengampu Bapak DRS Johan Andoyo Effendi Nur, MSc PhD. Untuk presentasi ini terdapat beberapa outline atau poin utama, yaitu yang pertama pengantar, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama untuk pengantar, yaitu pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Rontgen, yaitu penemu sinar X, mendemonstrasikan sumber sinar yang tidak diketahui dengan meletakkan tangan istrinya di antara tabung katoda dan layar neon. Elektromagnetit yang tidak diketahui tersebut diberi nama sinar X. Sinar X tersebut menembus tangan istrinya dengan jelas menunjukkan tulang dan cincin kawinnya. Selanjutnya, fisikawan Prancis bernama Antoine Henri Becquerel tertarik dengan penemuan yang dilakukan oleh Rontgen tadi, lalu eh, menyelidiki persamaan dan perbedaan antara sinar X, fluoresensi, dan fosforesens, dan menemukan bahwa energi dalam ketiga kasus tersebut harus berasal dari objek sumber yang memancar dan menembus materi yang diselingi. Selanjutnya, murid dari Antoine tersebut yaitu Pierre dan Marie Curie atau pencipta istilah radioaktivitas setelah melakukan eksperimen menyadari bahwa fenomena yang diamati adalah sifat atom materi. Mereka menciptakan istilah radioaktivitas dan akhirnya menemukan cara mengukur pancaran dari berbagai elemen seperti uranium, polonium, dan radium untuk menyebabkan muatan listrik pada logam yang sesuai, yaitu konduktivitas yang diubah. Selanjutnya, Ernest Rutherford pada tahun 1911 melakukan eksperimen nukleus pada atom, di mana dia menggunakan bahan radioaktif yang memancarkan partikel alfa untuk memborbardir selembar kertas emas. Fakta bahwa hanya sejumlah kecil partikel yang dihentikan oleh foil atau dipantulkan kembali membuatnya menyimpulkan bahwa materi terutama terdiri dari ruang kosong yang mengelilingi inti atom. Selanjutnya, Drosophila Hermann Muller mendemonstrasikan bahwa radiasi pengion menyebabkan mutasi pada organisme. Muller mendemonstrasikan bahwa radiasi pengion tidak hanya melewati materi, tetapi mampu menyebabkan mutasi pada organisme hidup. Selanjutnya, Zimmer et al. Pada tahun 1930 melakukan eksperimen yang selanjutnya dianggap sebagai dasar untuk penelitian kerusakan dan perbaikan DNA yang dimulai pada tahun 1930 hingga saat ini. Selanjutnya, pendahuluan. Pada gambar tersebut menunjukkan paparan radiasi memicu respon di berbagai tingkat organisasi biologis, seperti penyimpangan kromosom DSP, perubahan ekspresi gen, dan efek metabolisme ROS yang prosesnya akan menyebabkan resiko kesehatan dan proses terjadinya penyakit. Tanggapan tersebut membentuk sistem kompleks yang membutuhkan pendekatan biologi pendekatan baru pada biologi sistem komputasi. Selanjutnya, penemuan berbahaya efek biologis dari radiasi pengion diikuti dengan beberapa penundaan oleh upaya pemodelan khusus yang ditunjukkan untuk kuantifikasi dan estimasi resiko kanker. Masing-masing model tersebut hanya berfokus pada satu efek tertentu.
Pada titik tersebut, pembuatan model yang komprehensif terhambat oleh kekurangan teknis dan kekurangan data yang sesuai. Meskipun demikian, beberapa langkah awal telah diambil dan meningkat secara umum dalam biologi sistem diharapkan dapat mempercepat kemajuan di masa depan. Dalam konteks tersebut akan dibahas dalam artikel contoh-contoh yang relatif kecil. Pada artikel ini menunjukkan pendekatan integratif yang baru muncul untuk biologi sistem radiasi dalam bentuk 3 sketsa. Selanjutnya, untuk pembahasan terdapat 3 sketsa utama, yaitu yang pertama, penggabungan tingkat perkiraan risiko kanker. Yang pertama ada model risiko kanker radiogenetik yang komprehensif dan berbasis biologis. Model tersebut melibatkan semua tingkat organisasi biologis mulai dari kerusakan DNA hingga manifestasi klinis kanker. Model tersebut akan mengintegrasikan semua jenis data pendukung, termasuk pengukuran biofisik pada kultur sel, data yang diperoleh dari hewan percobaan, pengamatan klinis pada populasi manusia yang terpapar secara khusus seperti penambangan uranium, atau data dari populasi yang awalnya beragam. Sayangnya, masih sulit untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan semua jenis data yang membangun model matematika yang cukup fleksibel dan efisien untuk mencakup seluruh proses karsiogenesis. Sebagai tujuan menengah, oleh karenanya model digabungkan pada satu atau dua tingkat pada satu waktu, dengan harapan membangun set modul yang pada akhirnya akan digabungkan menjadi model karsiogenesis radiogenik yang komprehensif. Poin selanjutnya yaitu model karsiogenesis berbasis biologis. Karsiogenesis sebenarnya adalah proses multiskala dan pengobatan tingkat sistem dari masalah yang menghubungkan kontribusi molekuler, sel-sel, dan antarjaringan akan diperlukan untuk menjelaskan terjadinya kanker. Laju pembentukan sel tumor diidentifikasi dengan membandingkan prediksi model dengan data epidemiologi pada risiko karsiogenesis. Setelah penyesuaian, biasanya dalam bentuk jeda waktu, dibuat untuk memperhitungkan penundaan waktu antara pembuatan sel tumor dan deteksi klinis. Poin selanjutnya yaitu model logistik dua tahap atau TSL. Model TSL benar-benar menjelaskan bagaimana proses karsiogenesis berkembang menjadi pembentukan sel kanker, begitu ukuran populasi sel normal dan yang dimulai diketahui dengan mengadaptasi garis waktu inisiasi, promosi, transformasi tingkat molekuler pada pembuatan sel tumor untuk memasukkan batasan pertumbuhan populasi sel, termasuk populasi sel yang diinisiasi dan dimodelkan. Pada gambar tersebut merupakan fungsi Gompertz. Fungsi tersebut menunjukkan sifat pervasif dari populasi sel, di mana mereka cenderung untuk tumbuh lebih lambat seiring dengan bertambahnya ukuran mereka. Selanjutnya, efek antarjaringan dalam karsiogenesis. Saat sel tumor yang baru lahir mulai berkembang dalam fase perkembangan, tingkat efek baru pada karsiogenesis ikut berperan. Pada skala antarjaringan, termasuk interaksi tumor atau stroma dan interaksi tumor atau endotel. Stimulator pada inhibitors angiogenesis menunjukkan bahwa kontrol pertumbuhan tumor mungkin merupakan sisa dari proses kontrol massa jaringan yang lebih luas, dan pembentukan pembuluh mungkin menjadi kunci untuk kontrol ini. Temuan bahwa waktu paruh inhibitor cenderung panjang sedangkan waktu paruh stimulator cenderung pendek mendukung hipotesis tersebut, karena memastikan bahwa inhibitor akan selalu menyusul stimulator saat tumor tumbuh. Untuk sketsa yang kedua yaitu perambatan kerusakan radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif. Yang poin pertama ada gangguan homeostasis oleh radiasi pengion dan pelindung. Gambar tersebut menunjukkan skematis respon adaptif terhadap paparan radiasi sebagai fungsi dosis. Gambar tersebut dapat diamati pada dosis yang sangat rendah dalam kisaran miligray dan menunjukkan rata-rata efektivitas maksimum pada dosis sekitar 0,1 gray.
Mereka cenderung menghilang ketika dosis meningkat melebihi 0,2 gray dan hampir tidak terlihat lagi jika dosis melebihi sekitar 0,5 gray. Namun, kemungkinan apoptosis tampaknya meningkat secara linier melebihi 0,5 gray pada wilayah dosis tertentu. Selanjutnya, paparan radiasi tingkat rendah dan penilaian risiko kanker. Pada gambar tersebut menunjukkan gambar skematis dari efek radiasi dosis rendah. Garis lurus dan garis lengkung menggambarkan penghambatan perambatan kerusakan dengan perlindungan adaptif. Perbedaan garis padat di antaranya yaitu R1 min R2 sesuai dengan fungsi dosis resiko bersih R. Selanjutnya untuk sketsa yang ketiga yaitu pendekatan jaringan untuk biologi radiasi. Yang pertama, analisis genom sifat-sifat kompleks. Dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi genotip throughput tinggi untuk mengidentifikasi polimorfisme pada gen yang terkait dengan penyakit seperti degenerasi makula, kencing manis, obesitas, dan kanker. Data yang dihasilkan dengan cara tersebut sering digunakan untuk menemukan gen dan secara lebih umum karakteristik jaringan yang berbeda antara jaringan normal dan terkait penyakit untuk memodelkan dan memprediksi ukuran kontinu atau biner untuk memprediksi kelangsungan hidup pasien dan untuk mengklarifikasikan penyakit atau tumor. Selanjutnya, jaringan berskala besar. Dengan model jaringan matematis yang menyediakan kerangka kerja untuk mengkarakterisasi berbagai peran gen dan protein. Upaya besar telah dikucurkan untuk menghasilkan data biologis yang menjelaskan jaringan dan menyediakan parameter untuk pemodelan jaringan tersebut. Contohnya termasuk jaringan interaksi molekuler, transkripsi gen dan jaringan regulasi, serta sistem jalur metabolisme yang diatur sepenuhnya dan stoikiometrik. Selanjutnya, model jaringan linier. Model linier memiliki sifat matematika yang sangat bagus dan memungkinkan analisis sehingga bahkan untuk sistem yang sangat besar. Misalnya, telah menjadi tugas langsung, misalnya dalam industri tenaga listrik, untuk mengoptimalkan beberapa tujuan dalam sistem ribuan variabel. Dalam biologi, model sistem linear datang dalam varietas berbeda yang membutuhkan metodologi berbeda. Dalam ranah model sistem deterministik, model jaringan stoikiometri tidak diragukan. Selanjutnya, model jaringan nonlinear. Model nonlinear terbagi dalam dua jenis kategori, yaitu model ad hoc dan model kanonik. Model ad hoc, di mana setiap proses dijelaskan dengan beberapa fungsi, merupakan model yang paling sesuai. Semakin dekat fenomena biologis dengan proses yang fisiknya dipahami dengan baik, semakin baik pula peluang keberhasilannya dengan metode tersebut. Sedangkan model kanonik, struktur model ditentukan dan fase desain model menyesuaikan pengaturan parameter dengan fenomena yang sedang diselidiki. Hambatan utama dari semua analisis nonlinear ini adalah penentuan nilai parameter yang sesuai. Selanjutnya, yang keempat yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa setiap model prediktif yang menggambarkan rincian karsiogenesis radiogenetik pada tingkat organisasi yang berbeda harus bersifat nonlinear. Pembangunan itu masih terbatas dengan sarana biologis dan komputasi saat ini. Di sisi biologis, masih banyak pengukuran detail yang diperlukan untuk menyusun model yang komprehensif. Di sisi komputasi, model dengan ukuran dan kompleksitas yang diperlukan akan menantang alat diagnostik dan analitik saat ini. Meskipun pemahaman yang benar tentang paparan radiasi dan karsiogenesis belum tercapai, artikel ini mencoba menunjukkan beberapa masalah yang perlu ditangani. Jelas bahwa pemahaman yang besar akan didasarkan pada model sistem kuantitatif. Pengakuan kompleksitas biologi radiasi ini adalah langkah pertama menuju model tersebut. Langkah selanjutnya akan terdiri dari pengembangan model parsial dan teknik yang menyertainya dan pada akhirnya harus digabungkan menjadi struktur yang lebih besar agar memperdalam pemahaman tentang karsiogenesis radiogenik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.